Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Tisnoto. Saya Ismail Mulaya. Saya Naila Al-Zahra. Saya Khadijah Musparadais. Saya Melisiana. Saya Marita Makarani. Saya Muhammad Fakari Rika. Saya Novel Hafiz. Akan mempresentasikan proyek dakwah Cinta Mushola, Cinta Ibadah. Semoga Bentuk kegiatan. Di era modern yang penuh dengan kesibukan ini, manusia sering terjebak dalam ritme kehidupan yang cepat dan penuh tekanan. Di lingkungan kampus, mahasiswa dan dosen sering kali tenggelam dalam tugas, deadline, serta berbagai kegiatan akademis maupun non-akademis lainnya. Hal ini membuat banyak orang lupa akan pentingnya mengisi waktu dengan kegiatan spiritual seperti sholat yang sebenarnya mampu memberikan ketenangan jiwa di tengah kesibukan. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga momen refleksi diri dan bentuk komunikasi dengan Allah yang dapat menenangkan hati serta memberikan panduan hidup. Di sisi lain, musola di lingkungan kampus memiliki peran yang krusial sebagai tempat ibadah dan tempat berkumpulnya mahasiswa untuk merenung serta mempererat hubungan sosial dengan sesama. Kebersihan musola oleh karena itu sangat penting. Musola yang bersih dan nyaman akan mendorong lebih banyak mahasiswa untuk melaksanakan sholat dan memanfaatkan waktu istirahat mereka di tengah kesibukan. Kegiatan program yang kami laksanakan senantiasa tidak hanya demi kebersihan dan kelengkapan alat ibadah musola, tapi juga melatih kerjasama kelompok serta rasa kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan beribadah. Program dakwah kelompok 8 memiliki objek program yaitu musola yang nyaman dan ibadah yang tentram, serta memiliki bentuk kegiatan membersihkan dan melengkapi alat ibadah yaitu sajadah dan menambahkan keset pada musola gedung kuliah umum Santri Daerah demi kenyamanan dan kekhusyuan dalam beribadah, serta memiliki tujuan menjaga kebersihan dan kenyamanan musola, bertanggung jawab terhadap kebersihan masjid sehingga tercipta rasa nyaman saat beribadah. Lalu, menumbuhkan kerjasama dan kepedulian sosial, terbangunnya komunikasi efektif antara anggota kelompok sehingga terciptanya kerjasama yang terkoordinasi dan terstruktur, serta menumbuhkan rasa empati dan kontribusi kepada publik demi keuntungan bersama. Dakwah merupakan aktivitas nubuwah yang dilakukan untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Dakwah adalah aktivitas mengajak, menyeru, dan memanggil orang lain untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama. Namun, dengan adanya perkembangan zaman, dakwah tidak hanya bertujuan untuk mengajak orang kepada agama, yaitu untuk dapat memperbaiki akhlak, meningkatkan ketakwaan, serta membangun masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Tujuan dakwah memiliki tujuan yang luas dan mendalam, tidak hanya untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Lalu secara umum tujuan dakwah itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, menyebarkan pesan tauhid, yaitu mengajak manusia untuk mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Dakwah bertujuan untuk mengajak orang kepada hidup yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama Islam seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kesabaran. Lalu yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang agama. Dakwah membantu umat Islam untuk lebih memahami ajaran Al-Quran dan hadis, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir atau yang keempat, memperbaiki akhlak umat. Dakwah berusaha membimbing individu agar memiliki akhlak yang baik dan bermoral, menjauhi keburukan, serta memperbaiki hubungan antar sesama. Sekian. teman-teman, berkaitan tentang proyek dakwah kali ini, yaitu membersihkan musola dan berinfak sedekah. Itu Allah telah berfirman teman-teman dalam Quran surat Al-A'la yang pertama, dan yang kedua ada pada surat Al-Imran. Pada surat Al-A'la ayat 14 yang berbunyi Qad aflaha man tazakka, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang mengisikan diri dengan beriman.
Nah, pada ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus selalu senantiasa mensucikan diri, baik itu dalam beribadah maupun tempat beribadah. Selanjutnya Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Pada dalil itu menjelaskan kita harus senantiasa berinfak. Adapun hadis tentang kebersihan dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Rasulullah SAW bersabda bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, adapun hadis tentang sedekah yang berbunyi, sedekah itu tidak akan mengurangi harta, tidak ada orang yang akan memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya, dan tidak ada orang yang akan merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan menaikkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Diharapkan teman-teman yang telah mendengar hadis-hadis ini akan lebih memperhatikan kebersihan dan tetap melaksanakan sedekah terhadap sesama. Terdapat berbagai macam metode dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Setiap metode memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing tergantung pada situasi tertentu. Saya akan menjelaskan 4 metode dakwah. Yang pertama adalah dakwah bil lisan, yang kedua adalah dakwah bil hal, yang ketiga adalah dakwah bil qalam, dan yang keempat adalah dakwah digital. Yang pertama adalah dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah dakwah yang dilakukan dengan cara penyampaian secara lisan atau verbal. Dakwah ini adalah metode dakwah yang paling tradisional. Kedua adalah dakwah bil hal. Dakwah bil hal adalah dakwah yang dilakukan dengan perbuatan dan tindakan supaya dapat dicontoh oleh orang lain. Dakwah ini adalah metode dakwah yang kami pilih dalam tugas dakwah ini. Yang ketiga adalah dakwah bil qalam. Dakwah bil qalam adalah dakwah melalui tulisan yang dapat berupa buku, berupa jurnal, berupa artikel, atau berupa karya ilmiah. Yang terakhir adalah dakwah digital. Dakwah digital dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi digital. Teknologi ini dinilai sebagai yang paling efektif di era modern ini. Alhamdulillah, kegiatan ini telah terlaksana dengan lancar dan berhasil berkat kerjasama serta koordinasi antar anggota kelompok yang baik. Kami berharap kegiatan ini bisa berdampak baik kepada lingkungan, khususnya musyawarah gedung kuliah umum ITERA. Kami juga berharap bahwa kegiatan ini dapat dijadikan contoh oleh mahasiswi dan mahasiswa dan masyarakat sekitar untuk sehingga kebersihan dan kenyamanan beribadah dapat terus terjaga. Demikian presentasi video ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak telah berkontribusi. Semoga kegiatan ini yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar ataupun penonton dan menjadikan referensi untuk kegiatan serupa di masa depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.